Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kajian ilmu fikih kita. Kita akan membahas bab ke-6. Silahkan dibuka PDF yang sudah diterjemahkan ya, dari fikih al-Islam, fikih al-Islami wa adilatuhum, di halaman 77. Akan membahas tentang aturan menggunakan pendapat madhab yang paling mudah ya, karena madhab-madhab ini ada banyak dan perlu diingat ya, jadi pembahasan fikih ini adalah pembahasan yang dalilnya itu dhonni, sedangkan pembahasan akidah atau usuluddin ya, itu adalah yang dalil-dalilnya qot'i. Makanya tidak heran kemarin sudah kita ambil sebab-sebab perbedaan para ulama madhab ya. Nah ini sekarang bagaimana kalau kita menggunakan madhab yang paling mudah. Jadi dalam pembahasan ini nanti ada beberapa pembahasan ya. Salah satunya bagaimana nanti kita menggunakan pendapat madhab yang paling mudah. Kita baca saja ya sambil kita jelaskan. Proses memilih dan memilah pendapat yang ada dalam madhab-madhab fikih merupakan lampu hijau bagi para ulama pada masa sekarang ini untuk menghidupkan kembali pemikiran Islam. Ya, jadi istilahnya proses dari pendapat yang sudah ada dalam madhab-madhab itu ya, berarti kan sudah banyak hasil-hasil istihad dari para ulama terdahulu. Nah, nanti disesuaikan dengan keadaan kita dan kita lihat mana dalil yang lebih kuat. Nah, proses inilah yang diambil oleh Muhammadiyah, namanya salah satunya itu dengan kegiatan tarjih. Kita merojihkan satu pendapat dari pendapat-pendapat yang sudah ada. Makanya ini disebut dengan lampu hijau. Ya, karena ya kita tidak perlu lagi mengkaji masalah yang memang sudah klasik dahulu, yang sudah selesai, sudah dibahas oleh para ulama. Kita hanya mentarjih saja ya. Kita memilih mana yang lebih tepat, yang lebih mudah, yang lebih kuat dalilnya menurut kita, istihad kita ya. Ia juga memberi lampu hijau bagi orang-orang yang bertugas menyusun undang-undang ya. Terus kita baca di paragraf yang kedua. Ulama-ulama reformis dan juga yang berjiwa ikhlas, bukannya ulama yang pesimistis dan berkecil hati di kalangan tokoh-tokoh Al-Azhar Mesir, Universitas Zaitunah Tunis, dan lain-lain di berbagai belahan dunia Islam, menyambut gagasan gerakan menghidupkan kembali pemikiran Islam ini. Ya, jadi menghidupkan artinya memilih dari hasil-hasil istihad yang sudah ada. Kita memilih yang lebih kuat. Ini para ulama-ulama dari Al-Azhar Mesir ataupun dari Universitas Zaitunah Tunis dan lain sebagainya. Ini sangat menyambut gagasan gerakan menghidupkan kembali pemikiran Islam ini. Mereka memilih satu pendapat yang tepat, yang lebih utama dan juga yang lebih membawa kemaslahatan dari beragam pendapat fikih yang ada. Contohnya di Mesir. Di Mesir itu secara undang-undang mereka pakai madhab Hanafi. Ya, mereka pakai madhab Hanafi dalam penerapan undang-undangnya ya. Mereka berharap supaya pendapat fikih yang dipilih tersebut akan selaras dengan kemaslahatan umum yang ada pada sekarang ini. Mereka melakukan pemilihan pendapat tersebut dengan berpegang kepada beberapa prinsip ya. Jadi mereka memilih satu pendapat atau satu istihad, hasil istihad dari istihad para ulama madhab dahulu, dengan beberapa pegangan atau prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran atau al-haq hanyalah satu, bukannya beragam. Jadi kebenaran ini hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga halnya dengan agama Allah adalah satu dan berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan juga praktek salafus soleh. Jadi kebenaran ini hanya satu, datangnya dari Allah, berasal dan bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga praktek para salafus soleh. Dikarenakan kita tidak mengetahui mana pendapat para mujtahid yang paling benar, maka kita kan dalam ulama fikih
karena dalilnya qot'i dan sebab-sebab yang kemarin kita sebutkan kemarin ya, mereka tidak tahu mana yang kebenaran karena dalilnya sifatnya tidak qot'i, dalilnya sifatnya zoni, yang di situ banyak penafsiran dan menimbulkan banyak perbedaan hasil ijtihad. Dikarenakan kita tidak mengetahui mana pendapat para mujtahid yang paling benar, maka kita dibolehkan mengamalkan sebagian pendapat tersebut dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang akan dihasilkan. Nah, ini seperti inilah kegiatan tarjih. Banyak pendapat hasil ijtihad yang sudah ada dari beragam madhab tersebut, kemudian kita pilih mana yang lebih kuat ya. Jadi tarjih bahasanya bukan ijtihad, tapi bahasanya dengan tarjih. Kalau memulai dari awal namanya ijtihad. Ya, ijtihad. Yang kemarin kita istilahnya sudah kaji tobakoh tingkatan para mujtahid, ya kan? Kalau tarjih ini hanya sudah ada tapi memilih menguatkan mana yang lebih kuat. Nah, seperti ini ya. Kita sekarang ini sudah enak, sudah banyak hasil ijtihad, sekarang kita memilih dan menguatkan mana yang lebih kuat untuk kita. Ikhlas menjalankan syariat, menjaga hukum-hukum agama supaya lestari dan kekal merupakan akidah setiap muslim. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hukum-hukum dari Allah dengan menerapkan di kegiatan kita, implementasi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dan ini prinsipnya ya, yang tadi yang pertama adalah kebenaran hanya satu. Yang kedua, ikhlas dalam menjalankan syariat. Kemudian yang ketiga, menolak kesukaran. Karena memang agama yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kita ya. Menolak kesukaran, mengedepankan kemudahan dan toleransi merupakan dasar-dasar bangunan syariat Islam. Perkara-perkara tersebut merupakan keistimewaan utama yang menopang syara Allah untuk selalu kekal dan abadi. Ya, karena pada prinsipnya Islam itu menginginkan kemudahan. Makanya syariat ini ya, nanti dari beberapa hasil ijtihad boleh kita nanti memilih selama itu memang bersumbernya dari Al-Qur'an, boleh kita memilih pendapat yang memang lebih mudah untuk kita ya. Contohnya kemarin ada pelatihan khutbah. Apa perlu khutbah dengan bahasa Arab seluruhnya gitu ya? Kita cari pendapat yang memudahkan kita karena nggak semua orang bisa bahasa Arab gitu ya. Kemudian yang keempat, melindungi kemaslahatan manusia dan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang selalu berkembang, merupakan sikap yang sesuai dengan ruh syariat yang berdasarkan penelitian memang dibangun di atas kemaslahatan. Jadi memang Islam ini dibangun atas kemaslahatan untuk kemaslahatan seluruh umat. Sehingga kemaslahatan merupakan tiang syariat. Setiap hal yang mengandung maslahat, maka disitulah keberadaan syariat dan agama Allah. Demikian juga diakui bahwa hukum dapat berubah disebabkan oleh perubahan zaman. Contohnya ini ada namanya, kalau sumber dalam hukum Islam ada namanya istihsan. Aslinya jual beli salam ini tidak boleh, tapi karena di situ ada istihsan ya, ada dalil yang khusus kepada jual beli salam karena di dalamnya ada maslahat, maka diperbolehkan. Jual beli salam ini bayar sekarang tapi barangnya nanti ya. Kan seharusnya idealnya jual beli ada duit, ada barang. Tapi di sini manusia perlu ya, dia bayar dahulu, barangnya nanti ya. Itu baik salam. Dan ini diperbolehkan karena apa? Karena adanya maslahat. Tidak ada aturan syarak yang mewajibkan seseorang mengikuti salah satu hasil ijtihad para mujtahid. Jadi memang tidak ada aturan dari syariat yang kamu harus mengikuti hasil ijtihad mujtahid ini, tidak ada. Ya, jadi kita boleh memilih ya di antara hasil ijtihad tersebut mana yang lebih kuat dan lebih mudah untuk kita.
atau mengikuti salah satu dari pendapat para ulama, ya harus letterlek ini tidak ya. Siapa tahu pendapat ulama yang lain yang memang ini lebih kuat menurut kita dan lebih mudah, itu boleh diamalkan. Sesuatu dianggap wajib apabila ia memang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya hanya mewajibkan mengikuti Al-Quran, sunnah Rasulnya, dan semua dalil yang bersumber dari keduanya dalam mengamalkan ajaran agamanya. Ya, jadi memang tidak ada aturan syariat yang harus kita mengikuti seseorang mustahid saja. Itu saja tidak ya. Karena sifatnya ini adalah hasil istihad. Upaya dia menelurkan suatu hukum dari hasil istihad dia ya. Dan hasil istihad ini kan dipenuhi umpamanya karena kelemahan dia manusia, mungkin hasil istihadnya kurang maksimal dibandingkan dengan yang lain, maka boleh kita mengikuti yang lainnya. Yang keenam, pendapat yang paling sahih dan yang paling rajih mengatakan bahwa mengikuti salah satu madhab tertentu bukanlah sesuatu kewajiban. Jadi mengikuti suatu madhab tertentu, madhab Syafi'i, Maliki, kemudian Hambali, ya, Hanafi, itu bukan suatu kewajiban. Jadi nggak mesti kita Syafi'i terus Hambali terus, itu nggak mesti Maliki terus ya. Hal ini karena tindakan yang seperti itu hanyalah sekedar taklid belaka ya, karena biasanya mayoritas kalau seperti itu hanya taklid saja, karena dia tidak mempelajari ini dasarnya apa dibandingkan dengan pendapat yang lain, dasarnya apa ya. Apabila hal yang semacam ini diwajibkan, maka berarti kita telah mewajibkan aturan syarak yang baru ya. Jadi memang tadi di poin 5 tidak ada aturan syariat yang harus kita mengikuti suatu imam mustahid. Kalau kita mewajibkan, berarti intinya kita memberikan kewajiban yang baru dalam syariat, yaitu apa? Harus mewajibkan seseorang mengikuti seorang mustahid. Kemudian oleh sebab itu bertaklid kepada salah satu imam madhab atau salah satu mustahid tidaklah dilarang oleh syariat. Jadi kita boleh mengikuti imam madhab satu gitu ya, ataupun tidak, ataupun kita mengikuti ini sebagian yang memang sesuai dengan kondisi dan kita lihat itu adalah relevan, cocok dengan keadaan kita, dan itu memang menurut kita dalilnya benar-benar kuat ya. Begitu juga halnya syarak tidak melarang melakukan talfik ya. Nanti kita akan bahas talfik yang diperbolehkan, yaitu mencampur beberapa pendapat ya. Di antara pendapat-pendapat madhab yang ada dengan alasan menjalankan prinsip kemudahan. Jadi ini selalu dipegang. Kita mencari prinsip kemudahan dalam beragama sebagaimana firman Allah. Loh, kok malah lari-lari? Dibuka halaman 77 ya. Ini dia. Firman Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Ini Al-Baqarah ayat 185 yang tadi kita bacakan. Sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan orang tidak bermadhab, ya memang mayoritas tidak bermadhab. Madhab mereka adalah madhab mufti mereka. Dan madhab yang tidak bermadhab tersebut sejatinya juga bermadhab, dia mengikuti yang memberikan fatwa ya. Kita yang di Muhammadiyah tidak bermadhab, tidak, tapi kita mengikuti fatwa dari majelis tarjih ya, sejatinya mengikuti madhab yang difatwakan oleh majelis tarjihnya tersebut ya. Dan mereka pun mengharapkan semua amal mereka sesuai dengan syariat. Jadi prinsipnya memang al-istihad la yang kudu bil istihad. Istihad satu tidak bisa menggugurkan, membatalkan istihad yang lain. Karena kita tidak tahu ya, kebenaran dari Allah kita tidak tahu. Yang penting kan kita hanya dituntut untuk beristihad. Ya, ini para ulama ya, kita hanya mengikuti saja ya. Namun dalam proses memilih dan memilah pendapat madhab ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu aturan-aturan ketika mengambil pendapat madhab yang paling mudah.
Aturan-aturan ini perlu diketahui terlebih dahulu supaya proses pemilihan ini tidak berubah menjadi kekacauan ataupun berubah menjadi pengamalan pendapat yang sesuai dengan nafsu jadi hari ini kita akan belajar ya, walaupun di video ini nggak langsung gitu ya. Kita akan belajar bagaimana sistemnya ya atau prinsip-prinsipnya. Tadi kita udah ambil dasar-dasarnya untuk pemilihan madhab atau pendapat hasil ijtihad yang memudahkan untuk kita. Nanti kita belajar tentang sistematisnya ini ya. Di sini akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama, madhab atau pendapat manakah yang boleh diambil. Jadi dari sekian banyak hasil ijtihad, madhab atau hasil ijtihad mana yang dapat kita ambil. Kedua, apakah mengikuti satu madhab tertentu merupakan suatu tuntunan? Tadi kita sudah bahas sedikit ya. Kemudian ketiga, apakah seorang yang akan bertanya mengenai hukum, mustafti namanya, berarti dia yang meminta untuk diberikan suatu fatwa, diwajibkan mencari mufti yang paling utama. Jadi mufti yang paling utama ya. Dan kemudian bertanya kepada ulama yang dia anggap paling rojih tersebut, ataukah dia boleh memilih dan bertanya kepada mufti yang manapun ya. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian pembahasan keempat, apakah pendapat pakar usul fikih dalam masalah mencari pendapat yang paling mudah, namanya tatabbu ar-rukhsah, dan juga masalah talfik, mencampur pendapat madhab fikih Islam ya. Jadi nanti kita akan bahas ini ya, semuanya nanti ya. Pembahasan kelima, aturan-aturan syariat ya, syara' dalam memilih pendapat madhab yang paling mudah ya. Nanti aturannya apa saja ya. Jadi nanti kita bagi videonya ini ke beberapa video ya. Untuk pertama ini saja ya, kita lanjutkan di video selanjutnya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.